Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Saya akan membentuk cabang sekunder dan tersier di rambatan melingkar pada planter bag ini ya. Ini adalah anggur Everest yang saya tanam di sini tanggal 26 bulan 9 ya. Ini adalah anggur Everest yang saya tanam secara on road ya, artinya nggak ada kita lihat di sini nggak ada rootstock ya, tuh ya. Ini batang primernya ya, kecil aja ya, terus ke atas ya, dia tumbuh di sini ya, nih di sini ya. Ini cabangnya tempo hari entres ya, segini saya potong, dia tumbuh terus ke atas ya. Nah, sampai di atas ya, ini udah panjang kira-kira sekitar 2 meteran ya. Nah, udah tumbuh sekitar 2 meteran. Nah ya, cabang atau batang primer ini akan saya lingkarkan di kawat bagian bawah ini ya, menjadi cabang sekunder ya, atau tempat tumbuhnya tersier yang nanti akan kita rencanakan untuk dibuahkan ya, atau untuk dipangkas pembuahan. Untuk planter bag ini ya, ini kalau nggak salah planter bag ukuran sekitar 40 atau 50 liter, saya lupa ya. Ini kawat ya, saya buat kawat lingkaran ya, atas bawah dan atas ya. Ini ada 4 ajir ya, 4 ajir ya. Di sini ada 4 ajir tinggi 150 cm ya. Ini saya jelaskan dulu tentang rambatan pada planter bag ini ya. Nah ya, jadi lingkaran kawat pertama ini garis tengahnya 40 cm dari sini ke sini. Atas 45 cm. Saya bikin sedikit lebih lebar. Kenapa saya bikin sedikit lebih lebar? Supaya posisinya agak sedikit melebar di atas, sehingga ini menjadi lebih kokoh tanpa perlu saya lakukan pengikatan atau apapun juga ya. Jadi dia hanya diikat oleh kawat-kawat ini ya, kawat-kawat galvanis ukuran ini kalau nggak salah ukuran saya pakai ukuran 1,5 mm ya. Ini juga ya, yang bawahnya ya, saya lingkarkan ya. Nah ya, setelah ini tumbuh, saya belitkan di sini awalnya ya, ini ya batang primernya, terus ya setelah 1 lingkaran saya naikkan ke atas, hampir 1 lingkaran saya naikkan ke atas ya, sampai di sini ya. Nah ya, untuk mempercepat tumbuhnya cabang-cabang tersier ini ya, kita ini udah ada tumbuhnya tunas air yang bisa kita jadikan cabang tersier ya. Nah ya, supaya dia lebih hidup, ini harus kita potong ya. Kita potong, dan nanti kalau kita potong pertumbuhan batang primer yang akan kita jadikan sekunder ini, otomatis pertumbuhan akan terdorong ke arah tunas-tunas airnya untuk ke atas ya, karena dia nggak bisa memanjang, ini akan tumbuh ya. Dan kita akan selanjutnya akan kita pilih menjadi cabang tersier ya. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah kita melepas dulu lingkarannya di sini ya. Ini ya, sudah membelit ke sini. Ini ya. Oke. Ya. Kita lihat ya. Nah ya. Ini udah lumayan panjang ya. Jadi ini udah lebih dari 2 meter panjangnya loh. 1 lingkaran di bawah ini, kalau ini 40 cm, berarti garis tengahnya lingkarannya kira-kira 120 cm ya. Jadi kita akan
punya cabang sekunder sepanjang 120 cm ya. Oke, ini kita belitkan di sini. Ya, kita akan belitkan di sini. Ya. Saya akan potong ini di sini ya. Oke, ini kita buang ya. Ini kira-kira setengah meter kita buang. Kita potong. Ujung bisa kita pakai tunas air paling ujung bisa kita buang aja. Ya, nah ya. Jadi untuk yang paling ujung nanti kalau dia tumbuh kita hambat pertumbuhannya dengan kita buang tunas airnya sehingga yang lain terdorong untuk tumbuh lebih cepat. Ini kita ikat dengan tape tool ya. Oke. Nah, ya. Jadi sekarang sudah terbentuk lingkaran sekunder ya. Kita lihat di sini ada banyak sekali ya tunas-tunas air ya, tuh, yang bisa menjadi calon-calon cabang tersier yang akan nanti kita pilih ya, tuh, ya. Mungkin kalau buat saya sebaiknya kita tidak memelihara terlalu banyak cabang tersier ya. Karena ini space kecil ya, kita nggak usah muluk-muluk ya. Kalau buat saya 6 atau maksimal 7 cabang tersier sudah lebih dari cukup ya. Kita nggak bisa mengharapkan dengan menanam anggur di planter bag seperti ini punya buah sampai 20 atau 30 tandan ya. Ya itu nggak logis ya. Jadi kita di sini akan berusaha mementingkan kualitas daripada kuantitas ya. Jadi nanti kita akan pelihara cabang tersier nggak akan banyak ya. Perhitungan saya kira-kira sekitar lebih kurang sekitar 6 cabang tersier saya sudah cukup ya. Karena satu cabang tersier bisa menghasilkan buah atau bunga sampai 2 bahkan lebih ya. Jadi masih punya kemungkinan untuk berbuah sampai 10 tandan di planter bag seperti ini ya. Itu sudah sangat cukup kalau menurut saya ya. Jadi selanjutnya kita hanya akan menunggu tunas-tunas airnya panjang ke atas dan kita akan seleksi nanti ya tunas-tunas airnya ya. Mungkin sekarang sudah mulai bisa saya seleksi ya. Ini supaya fokus ya. Ini kita buang aja. Ini nggak kita ambil ya. Ujung mungkin 1. Ini kita buang juga. Ya di sini ada 2 ya. Mungkin di sini bisa kita ambil ini 3. Ini kita buang. Ya. Ini kita buang. Ya. Ini dibuang. Ini 4 ya, bisa kita ambil. Ini bisa kita buang ya. 5 ya. Ini bisa dibuang ya. Ini dibuang ya. Mungkin nanti ini juga saya buang ya. Ini ya. Sementara di sini ada beberapa ya. Nanti kita yang di bawah-bawah ini saya nggak ambil ya. Ini saya buang aja. Oke. Cabang-cabang yang di bawah kita out. Oke. Ya. Jadi sekitar ada 6 sampai 7 tunas air yang saya biarkan di sini ya sekarang ya. Kita akan tunggu ini ya menjadi lebih panjang. Kalau dia sudah panjang, kita akan
rambatkan ke atas menggunakan tali ya. Dengan tali atau benang ya, benang kasar ya. Ini kita rambatkan dari sini ke atas ya. Jadi nanti di sini mungkin ada lebih kurang sekitar 6 cabang tersier yang akan kita pelihara ya. Jadi sudah terbentuk sekunder yang saya lingkarkan di sini dan sudah terpilih calon-calon cabang tersier ya. Nah ya, jadi itu aja yang saya sampaikan buat teman-teman, mungkin buat teman-teman pemula yang baru mau nanam anggur atau melihara anggur di planter bag ya, gimana cara pembentukan cabang sekunder dan tersiernya ya, gimana merambatkannya di planter bag seperti ini ya. Jadi nanti kita akan batasin tingginya tersier ini semua sampai di sini ya, kita akan batasin ya. Nanti jadi kalau kita lakukan pangkas pembuahan kita lakukan sekitar di tengah-tengah sini ya, sehingga dia nanti tumbuhnya nggak terlalu jauh dari ukuran ini. Nah, buat teman-teman pecinta tanaman anggur, ini adalah bagian pertama dari pembentukan cabang sekunder dan tersier pada anggur jenis Everest ya, on road yang saya tanam langsung ya. Jadi tanggal 26 bulan 9 ya, atau 2 bulan atau 2,5 bulan yang lalu, itu bukan entres saya tanam ya, tapi saya baru pindahkan ke sini ya. Karena entresnya saya tanam tadinya di polybag kecil di tempat lain. Setelah tumbuh kira-kira ada sekitar 5-6 daun baru saya pindahkan ke sini ya. Jadi ini sejak tanggal saya pindahkan saya tanam ke sini ya. Jadi umurnya ini kira-kira sekitar 80 harian ya. 80 harian sejak saya tanam di planter bag ini ya. Oke, buat teman-teman pecinta tanam anggur, nanti mungkin sekitar 3 minggu atau 4 minggu lagi saya akan update gimana perkembangan pertumbuhan tersiernya ya, setelah dia mulai merambat ke atas ya, dan berapa jumlah tersiernya real yang bagus yang bisa kita pelihara. Nah, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tentang pembentukan sekunder dan tersier anggur Everest on road ini bisa membantu buat teman-teman yang baru mulai belajar menanam anggur di planter bag. Sampai ketemu lagi di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.